mengisi kekosongannya Mbah Badar. Qadarullah memang beliau belum ada kabar hingga saat ini, dari kemarin hingga saat ini belum ada kabar. Ngapunten, ini untuk mengisi kekosongan, sekedar tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri, ya, untuk mengingatkan, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu luas, yang masih memberikan kenikmatan dan akan terus memberikan kenikmatan kepada kita, yang mana kenikmatan-kenikmatan kecil itu akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanyakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi nikmat-nikmat yang kecil-kecil itu kadang-kadang Bapak Ibu, itu wala tus'alunna, betul-betul akan nanti dipertanyakan, dipertanggungjawabkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dan kadang-kadang kita niku lupa daratan, mboten bersyukur, tidak menyadari nikmat-nikmat yang kecil. Napa nikmat-nikmat kecil niku Mas? Nikmat-nikmat kecil itu kadang-kadang ya misalnya nikmat ambekan, bernafas. Nek sehat kita kan mboten ngitung nggih. Setunggal kali 3 kan mboten ngitung. Nek sehat ambekan kita setiap hari itu kan kita mboten ngitung. Ping pinten kita kemudian ambekan. Itu adalah nikmat-nikmat yang kecil karena saking seringnya, saking terbiasanya. Jadi kita nggak sadar kalau sebenarnya itu adalah nikmat. Padahal nikmat-nikmat kecil yang berulang itu walatus aluna, dan betul-betul akan ditanyakan kembali. Soalnya nek gerah pas zaman Covid kalau biyen niku nek Covid terus kena Covid biasanya diukur saturasi. Oh, kalau saturasi ini di bawah 90 berarti kudu harus kemudian dibus pakai di opnam nih, kasih oksigen. Nek saturasi ini sudah mendekati 99, pemboten. Nah, itu dihitung. Jadi kadang-kadang kita mensyukuri nikmat itu pas ngomong, pas sakit, pas gerah, ya pas sehat, pas bugar, pas waras, lincah. Oh, kadang-kadang kita kesupen. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa sholat subuh berjamaah, diringankan langkah kaki kita, dimudahkan kita untuk berjamaah. Ada orang itu mempunyai waktu yang luang, kemudian tidak mau menggunakan waktu itu untuk beribadah. Pengungu jam sekawan, pengungu suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis sholat subuh yang sewe. Nah, akhirnya apa? Kesupen. Akhirnya apa? Kemudian keturun melek. Akhirnya apa? Tidak dimudahkan, tidak diringankan langkah kakinya ke masjid. Diringankan langkah kaki kita, dimudahkan kita ke masjid, itu salah satu bentuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah. Pengen kita minta hidayah itu minimal 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali Bapak Ibu. Jadi boleh jadi ya, dalam salah satu ulama itu mengatakan hidayah itu dimudahkan kita untuk beribadah, itu hidayah. Enten tiang ungu jam 3 niatnya apa? Nonton bal-balan. Sholat tahajud apa? Ibadah. Nah, ketika kita bangun jam 3, bangun jam 2, gampang ya. Ungu ini gampang. Bangun tidurnya gampang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas bangun itu kemudian digerakkan kita, aduh, ada ini sesuai. Sholat sisi tahajud 2 rakaat, sholat tahajud petang rakaat 2 rakaat plus 2 rakaat. Ini ku hidayah. Maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Nah, salah satu bentuk hidayah
adalah dimudahkan kita, diringankan langkah kaki kita, ditautkan kalbu kita, jiwa kita, batin kita kepada Allah, niku hidayah. Jadi nikmat hidayah itu Bapak Ibu perlu sekali kita syukuri. Dan bentuk kesyukuran itu salah satunya adalah dengan sholat. Dengan sholat. Teng surat Al-Kautsar, suratnya 3 ayat, pendek. Nek imami macane surat Kautsar mesti seneng. Inna a'tainakal kautsar. Cepet iki. Mung 3 rakaat. Neng imami ya ayyuhalladzina, waduh surat apa iki? Iki mesti sesuai. Nah, misalnya ngoten ya. Inna a'tainakal kautsar, surat yang pendek itu, yang hanya 3 surat itu, 3 ayat itu berbicara tentang nikmat yang begitu besar Bapak Ibu. Ya, meskipun Al-Kautsar itu secara bahasanya, secara letternya memang artinya adalah telaga. Satu-satunya nabi dan rasul yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diwafatkan, itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surat Al-Kautsar itu berbicara tentang telaga Kautsar pertama. Yang kedua berbicara tentang nikmat yang begitu luas. Inna a'tainakal kautsar. Bapak Ibu ngapun, kalau suatu surat, suatu ayat itu dibuka dengan huruf inna. Ya, inna sesungguhnya, bahasanya terjemahan itu kan inna. Tapi dalam ilmu nahwu, inna itu fungsinya adalah harfu nasbin wa tauhidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ya, jadi huruf yang fungsinya untuk memberi penekanan. Dan setelah memberi penekanan, huruf setelahnya itu berubah menjadi fathah. Fathah itu adalah sesuatu yang dibuka. Itu kalau dalam ilmu. Kalau dalam ilmu balaghah, harfun nasbin itu fungsinya adalah seperti nasobar rojulu al-asa fil ard. Seperti seseorang yang menancapkan tongkat di atas bumi. Sehingga tongkat itu tidak mudah goyang, kokoh, kuat, dan tidak mudah goyang. Seakan Allah seandainya ingin menekankan ketika ayat itu dibuka dengan inna. Ya, misalnya inna a'tainakal kautsar. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, tancapkan dalam hatimu sehingga engkau tidak mudah goyang, tidak mudah kokoh, tidak mudah goyang, dan kokoh dalam hatimu. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang begitu luas kepada engkau. Nah, itu kalau mau diartikan sebagai balaghah. Jadi ada huruf inna itu menunjukkan keistimewaan kalimat setelahnya. Seperti dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Nah, kita mau Quran terjemahan pun itu kan sekedar sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Tapi kalau seandainya kita mau memahami secara balaghah, secara ilmu hikmahnya, tancapkan dalam hatimu sehingga engkau tidak mudah goyang dan kokoh, yakin bahwasanya Allah betul-betul telah memberikan Al-Kautsar itu kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, itu kalau seandainya kita menerjemahkannya dengan ilmu hikmah dengan balaghah. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Makna yang pertama sesungguhnya ya, betul-betul Allah itu memberikan nikmat, memberikan telaga Kautsar kepada Nabi Muhammad. Telaga Kautsar itu kalau seandainya nanti kita mengunjunginya Bapak Ibu, diwafatkan kita, ketemu ajal kita, habis masa selesai kita di dunia, kemudian dibangkitkan kembali, nanti di telaga Kautsar itu bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah dan meminum air dari telaga Kautsar itu, diibaratkan orang yang meminum telaga Kautsar itu
la ya'isu abla la tidak pernah haus selamanya. Jadi kalau minum seteguk saja di Telaga Kautsar itu tidak pernah haus selamanya, abada. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya betul-betul ya, tancapkan, yakinlah bahwasanya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu luas kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Misalnya meskipun khitabnya itu kepada Nabi Muhammad, tapi kita sebagai umatnya itu akan mendapatkan ya khitab itu juga Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya Allah itu betul-betul sudah memberikan nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu besar kepada manusia. Dan bentuk syukurnya itu dijawab di ayat selanjutnya. Inna a'tainakal kautsar fasolli. Ya. Bentuk syukurnya pripun? Fasolli, maka sholatlah. Allah niku mboten berfirmannya itu inna atainakal kautsar faskur, bersyukurlah, betul. Tapi bentuk syukurnya itu kata Allah langsung dengan fasolli. Ya, fasolli li rabbika wanhar. Fa itu harfu atfin wa wasilin lamahatolah. Harfun itu fa itu adalah huruf fasol, huruf untuk menyambungkan, dan sambungannya itu tidak ada batasnya. Jadi mboten enten jedanya. Nek jenengan diparingi kenikmatan, diparingi kesehatan, diparingi keluangan, dan segera sholat. Nah itu makna nih. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat yang begitu luas, sekolah, alhamdulillah sekolahnya sakit S1. Ataupun kalau saya sekolahnya sampai SMA, misalnya alhamdulillah anak-anak pun sampai S1. Alhamdulillah pendidikannya dilancarkan. Oh, alhamdulillah dagang teng pekan, teng pasar, di pasar ya laris, boten enten kendala. Maka perintah selanjutnya fasolli, Bapak Ibu. Salat itu bentuk kesyukuran. Ya fasolli li rabbika wanhar. Baru mungkin sholatnya perintahnya itu adalah wanhar, berkurban. Ya. Jadi sholat rumiyah, sholat itu bentuk kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kalau seandainya laki-laki, bapak-bapak, sholatnya diutamakan itu adalah sholat berjamaah di masjid. Maka doa ketika kita masuk ke masjid itu Bapak Ibu, doanya pripun? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Allahumma itu artinya adalah ya Allah. Ya Allah itu bentuk nidak dan bentuk harfu nidak plus harfu doa, harfu tolbi, permintaan. Ya Allah. Allahumma itu bahasa halusnya daripada ya Allah. Jadi dalam bahasa Arab biasanya kayak manggil seseorang, ya Ali, ya Syekh, ya Muhammad, itu dengan kata ya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, itu biasa. Tapi ketika ya Allah itu diberubah bentuknya menjadi Allahumma, itu bentuk kekhuduan kita, bentuk kerendahan kita, ya kerendah dirian kita kepada Allah. Ya Allah, ya Allahumma iftahli. Biasanya pun doa niku Bapak Ibu, doa itu biasanya dengan nun al jamaah. Misalnya Allahumma arinal haqqa haqqa, arina. Ya. Allahumma misalnya Rabbana dzolamna pakai A. Rabbana atina pakai na. Tapi doa masuk masjid itu bentuknya itu khusus. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan pintu untukku. Ya bentuknya itu khusus. Buat nanti niku tiang masuk masjid Allahumma ftahlana, betul. Nah, kita masuk masjid menggunakan kaki kanan, didahulukan kaki kanan, kemudian berdoa Allahumma ftahli, ya Allah bukakan pintu untukku. Biasanya pun
Pintu niku kan teng masjid gitu, paling setunggal kali gitu kan. Tapi Allah menggunakan diksinya, doanya itu menggunakan diksi Allahumma ftahli abwaba, pintu-pintumu ya Allah. Pintu-pintu nopo? Abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jadi rahmat niku pintunya enten kathah Bapak Ibu. Untuk menegaskan bahwasanya rahmat Allah itu maknanya juga macam-macam. Ketika kita masuk masjid, menggunakan kaki kanan, berdoa Allahumma ftahli, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmat-Mu. Rahmat yang pertama yaitu jelas tentu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya. Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang luas untuk seluruh umat, baik itu kafir, baik itu muslim, mukmin, itu diberikan kasih sayang Allah di dunia. Sifatnya adalah kasih sayang Allah di dunia. Maka bentuknya umum, Rahman. Rahim itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah yang sifatnya itu khusus hanya untuk orang-orang mukmin dan diberikan di akhirat. Jadi privilege-nya orang mukmin itu Bapak Ibu mendapatkan rahmannya Allah dan mendapatkan rahimnya Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan ayat pertama ataupun ayat pembuka untuk membuka segala surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah tidak menggunakan asma dan sifatnya, misalnya Al-Muntakim dibuka dengan sifatnya Al-Muntakim yang Maha memberi pembalasan. Boten. Allah membuka dengan ayatnya dengan asma dan sifatnya ini apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menunjukkan bahwasanya kasih sayang itu didahulukan. Kasih sayang itu dinomorsatukan. Ya. Ketika kita berdoa untuk orang tua kita, misalnya Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhum. Ya, ada kalimat kemudian warhamhum, ya Allah kasih sayangilah mereka. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil duluan. Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia ya Allah. Warhamhu, dan sayangilah dia ya Allah. Bahkan salam assalamualaikum warahmatullah. Jadi teng donya niku seharusnya yang kita dahulukan itu apa? Kasih sayang. Maka mata, ada istilah dalam istilah sufi itu, dengan melihat saudara kita itu dengan ainur rahmah, mata yang penuh dengan kasih sayang. Delok tanggone kok semerengut terus. Nah, itu dengan namanya ainur suhti, pandangan yang penuh dengan kebencian. Delok tanggone kok berdengki terus, iri terus, ya ampun. Kita melihat saudara kita harus dengan ainur rahmat. Ada yang tobat, orang tobat, ya, sekawianane dulunya maksiat-maksiat, dengaran teng masjid. Ampun dielek, oh alhamdulillah dengaran kok sholat olele, ampun. Ya, tapi kita sambut dengan penuh kesyukuran, dengan ainur rahmat, dengan mata yang penuh dengan kasih sayang. Jadi rahmat yang pertama itu adalah kasih sayang. Rahmat yang kedua Bapak Ibu itu adalah solusi dari segala kesulitan, dari segala kesukaran kehidupan. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Solusi. Ya, Quran Al-Baqarah ayat 158. Yang tadi ayatnya saya baca ketika rakaat pertama. Solusi dari mana? Solusi dari segala musibah, ujian yang diberikan Allah kepada kita seluruh hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah
Nanti kan di ayat 155-nya, walana beluannakum, dan betul-betul kami itu akan uji kalian, minal khaufi bisaim, dengan sedikit. Jadi yang diuji itu sekedik Bapak Ibu. Bukan kata-kata, Allah itu menguji hamba itu dengan sedikit, sauprit sekedik. Bisaim minal khaufi, dengan sedikit ketakutan, wal ju'i, dengan sedikit kelaparan. Wah sesuk iso maam napa mboten? Sakedahar napa mboten? Khawatir, resah, gelesah, gundah gulana. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wa naqsim minal anfus, wa naqsim minal amwali wal anfus, dengan ditinggalkan orang-orang yang sudah kita sayangi, keluarga, tetangga, kerabat, sanak famili. Merasa sedih, itu bentuk-bentuk sedikit ujian dari Allah. Wathamarot nek jenengan maos Quran ini kan artinya buah-buah. Tapi maksudnya wathamarot itu analoginya gitu. Nek jenengan gadah sawah sak hektar, benjing niku pun panen, pun kebayang, wah duwe sawah sak hektar, terus kebayang sesuk nek panen tuku motor anyar misalnya, pun kebayang, sesuk nek panen tuku emas, ya, beli emas, beli motor, beli sepeda motor, ya, tinggi piriambak nopo tinggi anak-anaknya. Neng qadarullah misalnya, seperti keluarga saudara-saudara kita di Sumatera. Ketika besok itu sudah panen, malam itu bencana banjir langsung. Sing sesuk wis panen sak hektar itu bisa membelikan motor, bisa membelikan emas, dilalah langsung kebakaran ataupun bencana kena banjir, boten saged panen. Nah, itu kan gelon apa mboten? Gelon. Itulah yang disebut dengan watamol. Dan betul-betul Allah itu Bapak Ibu akan uji kita dengan sedikit mawon, dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ditinggalkan orang yang terkasih, gagal panen. Kalau buatan gagal panen misalnya benjing gak ada proyek, sudah ajeng dil-dilan, oh besok punya proyek dil-dilan dengan nilai sekian juta. Nek qadarul boten sion, ya diputus sepihak. Nah itu adalah wathamarot, diuji dengan yang sedemikian. Maka apa perintahnya? Ya wabasyiris sabirin, berikanlah kabar berita gembira terhadap orang-orang yang sabar. Terhadap orang-orang yang sabar. Mengke orang-orang yang sabar, alladzina qalu rabbunallah, yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mereka kemudian mengatakan, ya Allah, kami milikmu ya Allah, kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Itulah adalah orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar terhadap musibah-musibah itu, terhadap ujian-ujian itu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dapat solusi dari kesulitan, dari kesukaran. Ya, sedikit kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya adalah kalimat romantis dari Allah Bapak Ibu. Oke. Kok sakit Mas? Ya, kan biasanya kali innalillahi itu kan diucapkan ketika orang meninggal dunia, wafat. Tapi hakikatnya kalau sebenarnya kita pahami betul-betul kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kalimat romantis dari Gusti Allah. Jenengan biyen, misalnya dulu pas masih muda, ketika mengucapkan ke pasangan, kalimat romantisnya kan aku milikmu dan kamu adalah milikku. Pak itu kan romantis Bapak itu. Nanti diucapin apa mboten itu? Mboten pernah kok nggih. Jadi kalimat romantis itu. Innalillahi ya Allah, kami dan segala yang melekat kepada kami ya Allah adalah milik Engkau ya Allah. Dan kami ya Allah,
dan segala yang melekat pada kami ya Allah akan betul-betul kembali kepada Engkau ya Allah. Itu kalimat orang yang penuh dengan kesabaran. Dan orang yang sabar itu nanti diberikan solusi warahmah. Jadi rahmat yang kedua maknanya adalah solusi. Masalahnya ada di 155, musibah atau ujiannya itu ada di Al-Baqarah 155, caranya bersabar ada di 157, dan solusinya ada di Al-Baqarah 158. Nah itu rahmat yang kedua artinya adalah mendapatkan solusi dari segala kesukaran dan kesulitan berkehidupan. Jadi masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, aku niatkan ya Allah, aku masuk menjalankan ibadah kepada Engkau ya Allah. Maka bukalah pintu kasih sayang ya Allah. Bukalah pintu untuk segala masalah, segala pintu solusi dari segala masalah-masalah kehidupan ya Allah. Atau rahmat yang ketiga artinya adalah maghfirah, ampunan Allah yang tidak terbatas. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Qul, katakanlah, ya ibadi wa hamba-hambaku yang kalian itu mempunyai yang dosanya itu udah asrof itu melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Nek terjemahnya ngoten. Artinya janganlah berputus asa dari ampunannya Allah. Ya, dosa niku nek Al-Qur'an itu ada 5 diksi Bapak Ibu. Ya, dosa atau kesalahan itu mempunyai 5 diksi dalam Quran. Yang pertama adalah khotoun. Khotoun itu kesalahan. Jamaknya itu adalah akhtoun. Jamul jawabnya itu adalah khotoya. Ditambahkan dengan dhamir muttasilun ana menjadi khotoya. Maka dalam iftitah doanya kita Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Nah itu doanya dasar. Doa iftitah sebelum Al-Fatihah itu dasar. Yang pertama kesalahan, khotoun. Jamaknya adalah akhtoun. Ya, bisa juga jawabnya khotoya. Orang yang melakukan kesalahan itu kemudian Allah hapuskan, maafkan dengan asma dan sifatnya afuun. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Nah itu dihapus. Jadi pertama adalah khotoun, ya cepat saja nanti biar ada waktu nanti untuk sarapan dan salat syuruk. Ya akhtoun khoto. Yang kedua adalah dzanbun, dunub. Allah ampuni dengan asma dan sifatnya itu ghafir. Yang ketiga dunubun ma'adulmi, Allah ampuni dengan asma dan sifatnya ghafar. Kemudian yang keempat itu kemudian Allah ampuni dengan sifatnya yaitu ghafurun. Ya, ampunannya tak terbatas. Dan 5 israf, orang yang sudah melampaui batas dan Allah ampuni dengan asma dan sifatnya rahmat. Yang menariknya Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 286 itu semua doa-doanya kita diakumulasikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana ighfir lana warhamna wa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana warhamna wa'fu 'anna. Itu semuanya terakumulasi. Allahumma ighfir lana, ampuni dosa-dosa. Wa'fu 'anna, hapuslah kesalahan-kesalahan.
Warhamna, kalau seandainya kita melampaui batas, dosa-dosanya pun melampaui batas, ya Allah maafkanlah, bahwasanya Engkau pintu maafmu tak terbatas, tak terhingga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita masuk masjid, doa yang kita ucapkan, satu, rahmat itu untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, dua, untuk mendapatkan solusi dari segala kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan, tiga, untuk mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf, sekedar mengisi kekosongannya dari Bahagia. Lastu bi khairin wa lastu bi asrikum, nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.